Katanya Ustadz, apakah ada doa untuk mengendalikan emosi terutama untuk ibu-ibu ini? Iya, karena pada dasarnya kita ibu-ibu ini sensitif dengan perasaan. Kemudian bagaimana kemudian adab seorang istri yang juga satu kerja atau satu kantor yang berangkat dengan suaminya? Apakah tetap disalim tangannya atau bagaimana Ustadz di kantor? Mohon penjelasannya. Jadi yang pertama sebenarnya jelas ya, kalau kita dalam keadaan amarah itu maka kita diperintahkan untuk beristiadzah dari syaitan. Kita berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan. Maka itu adalah hal yang paling mujarab sebenarnya ya. Zikir yang paling mujarab ketika kita sedang dikendalikan oleh amarah kita, maka kita beristiadzah kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian yang kedua, apabila itu masih belum memberikan efek, maka dalam hadis Nabi disebutkan apabila kita berada dalam keadaan berdiri, maka kita berupaya untuk segera duduk. Kalau kita masih belum bisa mengendalikan emosi dan amarah kita, maka kita berupaya untuk bisa baring. Kalau seandainya masih belum, maka kita berupaya untuk apa? Berupaya untuk mengambil air wudhu. Karena apa? Karena syaitan itu terbuat dan tercipta dari api, sedangkan air wudhu itu dapat mematikan amarah itu. Sehingga ini hal yang sangat mujarab lah ya, sangat mujarab untuk kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan emosi. Hal yang lain juga yang sebenarnya mesti kita kita banyak praktekkan sebenarnya dalam keadaan kita bertengkar misalnya atau lagi marahan dengan pasangan kita, adalah dengan mendiamkan itu tadi yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika kita sedang marah, berupayalah untuk tidak berbicara. Kenapa? Karena kalau semakin kita berbicara, istri berbicara, suami juga membalas, suami berbicara, istri juga membalas, maka ujung-ujungnya tidak akan ada penyelesaian kalau gitu. Namun yang lebih ditekankan sebenarnya untuk tidak berbicara adalah suami. Ya, kenapa? Karena suami memang kebutuhan dia untuk berbicara sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita, dibandingkan dengan istri. Istri itu memang kebiasaan dia atau sudah menjadi tabiatnya dia adalah ya berbicara. Nah, berbicara banyak bicara, banyak ini dan seterusnya. Makanya ketika istri sedang banyak berbicara, kemudian banyak celoteh dan banyak ini dan seterusnya, atau ketika kita bertengkar dan sebagainya, maka sebenarnya suami cukup diam saja, ya, cukup didiamkan saja dan jangan berupaya untuk membalas. Kenapa? Karena kalau kita membalas, maka akan muncul balasan berikutnya. Kalau kita berikan balasan lagi, ya, itu tidak akan selesai. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya sebenarnya masalah itu adalah masalah yang remeh-temeh, masalah yang sangat kecil, masalah yang sangat ringan. Namun ketika balas membalas, maka itu tidak akan menyelesaikan dan justru akan memancing masalah-masalah yang lalu yang sudah pernah terjadi itu akan terungkap kembali, akan disebutkan lagi dalam kasus itu, dalam kejadian itu dan seterusnya, dan tidak akan menyelesaikan masalah kecil yang terjadi di antara suami istri. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana ketika kita berada di luar misalnya atau satu tempat kerja ya dengan suami, apakah kita mencium tangan suami kita dan sebagainya? Sebenarnya di belakangan ini muncul tulisannya bahwa ketika kita di luar sana maka jangan kita menampakkan kemesraan dengan pasangan kita. Itu sempat viral tulisan tersebut bahwa ketika kita sedang berada di luar sana, ya terkadang ada yang ada yang bukan pasangan gitu. Ya, seperti orang tidak Iya, seperti misalnya gandengan tangan, kemudian berpeluk misalnya, ya jalan bersama, kemudian suami memeluk istrinya sendiri dan seterusnya. Ya kita sempat dengar beberapa waktu yang lalu bahwa perbuatan yang seperti itu dilakukan di hadapan khalayak ramai itu sebenarnya meskipun dia pasangan suami istri itu tidak dianjurkan dilakukan. Nah, itu sempat viral masalah itu atau arahan yang seperti itu. Padahal kalau kita melihat bagaimana kemesraan hubungan Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan di hadapan para sahabat, ya, bahkan di hadapan para sahabat sekalipun ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang keliru itu adalah ketika perbuatan-perbuatan itu misalnya suami bergandengan tangan dengan istrinya, atau dia berpelukan, atau dia mencium istrinya dan sebagainya, mencium keningnya dan sebagainya, itu yang diabadikan, dipotret atau dijadikan video kemudian diposting di media sosial.
yang akhirnya setiap orang bisa melihat itu dan menikmati itu. Nah, itulah yang dilarang ya. Saya berbaik sangka para asatidzah yang melarang itu mungkin maksudnya yang seperti itu ya, karena itu yang memang marak juga kita lihat di media sosial. Namun kalau tidak dilakukan hal yang seperti itu, dalam artian kita melakukannya secara biasa saja dan kita tidak mengabadikannya dan tidak mempertontonkannya kepada khalayak ramai melalui media sosial dan sebagainya, kita melakukannya begitu saja dalam keseharian kita, maka itulah sunnah Nabi SAW yang sebenarnya. Kita ingat hadis Nabi SAW ketika dikunjungi oleh Sofia, ya, di malam hari ketika Nabi SAW sedang i'tikaf, datang Sofia ke tempat i'tikaf Nabi dan bercengkrama bersama Nabi. Setelah itu beliau mengantar Sofia bersama-sama kemudian keluar dari Masjid Nabawi. Nabi tentu saja tidak keluar dari masjid karena beliau sedang i'tikaf. Sampai kemudian Nabi SAW berpisah dengan Sofia. Akhirnya dilihat oleh salah seorang sahabat, ya. Sahabat itu terburu-buru ingin menyampaikan kepada orang lain, maka Nabi panggil bahwa wanita itu yang kamu lihat bersama-sama saya tadi itu adalah Sofia, istri saya. Ya, jangan disebarkan hal yang tidak. Kemudian ketika Aisyah bersama para sahabat, ketika Nabi SAW bersama para sahabat sedang safar, ikut bersama safar Nabi itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi dan Aisyah berlomba lari antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu dilakukan di tempat keramaian atau bisa dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita melakukannya di khalayak ramai itu adalah hal yang normal dan biasa saja, dengan alasan kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Yang salah itu atau yang keliru itu yang tadi kita sampaikan itu, ya, ketika dia diabadikan kemudian dia dipertontonkan kepada orang-orang atau kepada khalayak ramai kemesraan tersebut, maka itulah yang kemudian sebaiknya dihentikan atau tidak dilakukan. Wallahu a'lam.